Action. Wah, maaf sekali Mas Adi, saya mengganggu istirahat Anda demi menyelamatkan konten saya, Mas. Udah lama. Gimana? Nah, dari kemarin subscribernya menurun dan hampir dolar kuning, sudah diperingatkan. Dan saya di sini sangat haus akan informasi, benar-benar, Mas. Terus gimana? Saya memandang penjenengan ini adalah orang yang apa ya, istilahnya sangat aktif di sosial kemanusiaan, bahkan pelayanan, dan saya haus akan pengetahuan itu, Mas Adi. Mohon pencerahannya. Oke, selamat datang di konten Domba Tersesat ya. Di sini kami akan membahas segala macam isu-isu yang sangat seksi tentang kehidupan bergereja kita dalam bermasyarakat ya. Perlu kami ingatkan bahwa di sini kami tidak mewakili pihak manapun, tidak menjadi kaki tangan hamba Tuhan manapun, dan kami bukan suatu orang yang menganut golongan apapun. Di sini kami murni menyembah Tuhan, mencari kebenaran dalam konteks-konteks yang akademis. Oke, Mas. Ini konten sensitif sekali ya, namanya ngomong-ngomong ya. Ya, karena ya memang Iya. namanya juga apa? Hidup itu perlu pengetahuan, Mas, supaya kita tidak menjadi orang yang tersesat ya. Yang penting jangan merasa bersalah. Dan ini pun apa? Scriptnya masih saya buat 5 menit yang lalu, Mas, demi menyelamatkan konten di tempat kami. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, ini dari sejarah ya, Mas. Kita tahu mungkin Protestan itu muncul 500 tahun, lebih dari 500 tahun yang lalu. Sejak Martin Luther memandangkan apa 95 dalilnya ya untuk mengkritik pemerintahan ataupun gereja pada waktu itu. Dan apa ya, yang terkenal yang kita sebut dengan apa, indulgensi, mungkin dari sampai setelah Martin Luther banyak tokoh-tokoh reform seperti Johannes Calvin, Menno Simon, terus ini Zwingli, John Knox, dan John siapa ini? Wycliffe mungkin seperti itu. Dan gimana ya, mungkin tanggapan Mas Adi ini mengenai sampai sekarang denominasi banyak gereja ini gimana, Mas? Mungkin ada gereja-gereja yang baru mungkin sampai detik ini terbentuk karena sakit hati hamba Tuhan sama hamba Tuhan, dan kemudian membuat aliran baru dan demikian seterusnya. Gimana, Mas? Ya. Kalau ini menurut saya subjektif jadinya nanti jatuhnya, tapi ya menurut pandangan saya sih gitu. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pandangan-pandangan lain yang mungkin jauh lebih mungkin mendekati kebenaran, yang monggo sah-sah saja. Yang jelas sama-sama belajar dan saling membagi ilmu aja. Tujuan konten ini kan juga bukan merasa jadi lebih benar kan gitu, tapi lebih ke arah mengkritisi hal-hal yang memang ada untuk sekarang. Untuk denominasi gereja itu kan sebetulnya banyak banget, sekitar ada 60-an ribu Segitu ya? denominasi Di Indonesia atau di Indonesia saja. di Indonesia ya? Nah, nanti bisa cek juga di Google ada berapa tepatnya. Saya juga kurang tahu, tapi memang segitu sampai ke atas. Ya. Untuk di lingkungan mana ya ini namanya, di Solo dan sekitarnya ini ada sekitar berapa ya, 200-an mungkin ya, 200-an nama gereja yang terdaftar di Kementerian Agama. Iya. Itu sekitar 200. Dan apa itu denominasi dulu, pengertiannya kan di situ. Iya. Denominasi gereja itu adalah klasifikasi atau pengelompokan gereja-gereja tertentu yang dipengaruhi oleh banyak hal. Mungkin yang pertama dari sisi ajaran gereja. Betul. Karena satu dengan yang lainnya mungkin tidak setuju atau tidak sama, itu membuat timbulnya satu gereja atau pecahan dari gereja-gereja yang lain. Mau berangkat dari yang namanya sebuah sakit hati atau bagaimana, saya tidak melihat dari sisi itu. Iya. Tapi berbicara tentang denominasi, artinya kenapa banyak ya, karena belum ada yang namanya sebuah keseharian. Oh iya. Dari sisi ajaran khususnya ya, karena memang kebanyakan
kenapa terjadinya denominasi itu salah satunya karena tentang doktrin. Iya. Doktrin yang berbeda satu dengan yang lain. Terus kemudian yang kedua itu mungkin berbicara tentang adat istiadat satu dengan yang lainnya. Maka terjadinya di Jawa ya di gereja Jawa sendiri, Iya. di gereja yang Batak, khusus yang Batak, Medan. Lebih tepatnya gereja suku ya Bu. Betul, gereja Gereja suku. Ya, kalau disebutnya gereja suku. Nah, itu selanjutnya juga kenapa bisa jadi terbentuknya sebuah denominasi ya karena memang lebih menonjolkan yaitu keegoisan dari ajaran-ajaran tertentu. Oh, seperti itu. Iya, itu karena aku merasa bahwa ajaranku ini benar. Oh, iya. Gitu. Satunya lagi, oh bukan seperti itu, yang benar tuh punyaku. Nah itu membuat, maaf ya saya bilang sebuah kubu gitu ya, enggak yang sebetulnya nggak bisa dibilang kubu juga, tapi kelihatan juga ada pengkotak-kotakan antara gereja satu dengan yang lain. Dan setiap apa ya istilahnya umat itu kayak punya hak untuk memilih ya. Oh, iya? Mau beribadah di mana atau di mana. Iya dong, itu soal selera kok. Tapi yang saya herankan mungkin gini Mas, menjadi kayak pertanyaan itu, ketika orang yang baru bertobat itu sebaiknya gimana? Atau harus dengan pengajaran dulu dengan doktrin-doktrin tertentu, atau lebih banyak dicekoki oleh hal-hal yang bersifat memuji Tuhan misalnya seperti itu? Tergantung dari siapa yang membawa. Oh gitu. Ya dong, misalnya saya di gereja A, saya membawa salah satu tertobat baru, otomatis saya akan memberi sebuah doktrin ya sesuai dengan apa yang saya terima dari doktrin gereja mana. Itu misalnya dengan Mas Rizky mengajak ya di gereja mana, gereja A, aku dengan gereja B misalkan, ya doktrinnya kan kita beda. Tapi takutnya seperti ini Mas, ketika orang yang baru bertobat ya mungkin masih ya maaf kata imannya belum tebal atau gimana. Ketika dalam masyarakat nanti kebetulan bergereja yang kecil, dianya di masyarakat itu ya kayak candaan-candaan itu, terus nanti kayak jadi dibully, oh kamu kok kayak gini, kayak imanmu gak bertumbuh. Terus akhirnya yang baru bertobat tadi merasa sakit hati dan berkecil hati, terus tidak mau ke gereja lagi, itu gimana itu Pak? Nah, sebetulnya kalau menurut saya dari saran saya saja sih sebetulnya dilarang baper gitu terhadap doktrin satu dengan yang lainnya. Mungkin kalau saya bilang jangan sampai dong doktrin dibawa dalam bercandaan, mungkin akan susah. Iya. Tapi lebih mudah adalah ayo masing-masing tidak boleh baper dengan doktrin masing-masing. Misalnya, kok memuji Tuhan kok caranya kok kayak begitu. Kayak gitu loh. Nah, Tuhan kok tepuk tangan kayak lomba burung merpati aja nih kayak sebenarnya gitu. Nah, itu kan dilarang Harus baper. pakai ban nih, harus pakai ya, apa? sebenarnya dilarang baper untuk tuh. Yang saya heran juga kenapa Masih. masyarakat tuh membuat kotak-kotak demikian ini. Saya tuh rindu kesehatian juga sih. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa manusia itu sangat fleksibel. Ya. Ada yang berbagai macam ayat tadi ya. Ya semuanya sebenarnya bagus. Tuhan sendiri kan tidak membedakan. Kita diciptakan berbagai macam warna misalnya. Bentuk tubuh, warna rambut, warna kulit. Dan kadang ya manusia itu kan ya itu menghakimi dan menjustifikasi satu dengan yang lain, seakan-akan kadang menjadi Tuhan. Ya. Saya sakit hatinya cuma di situ kadang sakit. Nah, kejelekan orang itu ya merasa bahwa diri atau gerejanya atau doktrinnya atau apa yang dianut itu mesti harus semua ikut apa yang mereka mau. Iya. Itu yang nggak benar gitu. Karena memang ke sebuah, karena khususnya buat Indonesia ya itu kan terbentuk dari keberagaman. Nah kalau itu untuk diseragamkan ya tidak bisa. Tidak boleh bisa. Tidak. Sama dengan gereja. Sebetulnya kalau mau membuat gereja ini sebetulnya bisa bersatu nggak? Itu padahal kan doanya Tuhan ya. Iya sebenarnya saya cuma rindu persatuan gitu. Tapi terlanjur karena kebiasaan sih. Kita menyembah di mana dengan apa. Okay. Ada yang harus pakai ritual. Boleh kan misalnya. Boleh. Ke gereja perpuluhannya tidak harus dengan uang, misalnya dari hasil panen. Ya, ada yang demikian. Ada juga yang justru demikian dianggap sesat. Nah, tergantung cara pandang sih. Ya, karena kan aku mau jelasin sedikit ya tentang kenapa denominasi itu. Saya sungguh bersyukur sekali loh Mas. Maaf sekali malam hari ini saya mengganggu istirahat penjenengan. Saya mari minum dulu loh Mas. Ini kok saya malah yang mempersilahkan. Boleh. Anda juga pemain musik ya Mas ternyata? Enggak lah. Dan saya dengar Anda punya konten ya. Nanti teman-teman bisa subscribe
channelnya Mas Adi ini, Oase Worship ya, memuji Tuhan. Saya pun pernah Collab ya, collab di sana dengan wajah yang sok polos. Terima kasih. Apa ini? Luar biasa sekali Mas Adi. Saya akan jelaskan ini Mas Rizky. Jadi Iya. sebetulnya kalau tingkat kebenaran ya, itu mungkin Iya. nggak bisa dilukiskan seperti ini sih. Ini hanya mungkin mudah pemahaman sih teman-teman juga. Iya. Jadi kalau misalkan dalam ini adalah sebuah batas kebenaran Alkitab atau Allah gitu, Iya, atau betul. Tuhan, kebenaran Tuhan. Kadang gereja tertentu itu berada di sini. Betul. Ini gereja A, kemudian ini gereja B, ini gereja C, ini ada gereja D, gitu. Terus kemudian ini ada gereja E. Ya, jadi ada gereja tertentu yang bisa memahami kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab itu tidak salah atau tidak yang namanya melenceng dari Iya. firman Tuhan. Jadi ini merasa bahwa dirinya itu gereja yang benar. Nah, ada juga gereja yang B dengan D. Ini ada gereja yang ada kesamaan doktrin, tapi juga ada keberbedaan doktrin dari firman Tuhan itu sendiri. Ada yang benar di poin di sebelah sini, tapi tidak di sebelah sini. Makanya tuh sebenarnya mana yang benar ya? Ini gereja-gereja beberapa ada gereja-gereja yang benar juga gitu loh. Tapi sudut pandangnya macam-macam. Masih dalam konteks kebenaran firman Tuhan atau Allah itu sendiri. Iya, Tapi betul. ada yang juga gereja yang benar-benar di E ini, sebagian ada yang doktrinnya benar, tapi ada sebagian yang benar-benar memang banyak melenceng gitu. Kayak misalkan doktrin-doktrin tentang apa namanya tuh cara yang salah di luar Alkitab, Iya. kemudian apa namanya sakramen-sakramen yang apa namanya itu ada yang melakukan hubungan seks bersama-sama bergantian. Itu ada gereja seperti itu. Nah itu seperti ini gitu. Ini salah. Nah Kemudian. jadi untuk gereja A khususnya atau gereja C, B dan D merasa nih kalau sudah gereja A itu udah tak kayak seperti tahu semuanya gitu, hingga kayak menolak gereja C, B dan D. Begitu. Ada hal yang ketemu juga dalam konteks sakramen baptisan, Iya. mungkin doktrinnya sama A dengan B, Sama-sama percik misalnya ya, gitu. misalnya gitu. Sama-sama pakai kidung yang klasik. Ya, dalam enggak lah menyembah, gitu. misalnya gitu. Nah itu ada yang bertemu, tapi Ya. di satu gereja itu pun juga ada doktrin-doktrin yang berbeda satu dengan yang lainnya. Iya. Baiknya adalah gereja satu dengan yang lainnya tidak boleh sebetulnya memaksakan mana yang lebih benar. Dan sebetulnya kenapa bisa terjadi denominasi gereja atau aku bilang ya perpecahan dalam Ya, doktrin lebih gereja. kayak harafiahnya demikian. Ya, mungkin kan denominasi kan lebih halus. Iya, saja. betul. Kalau saya bilang ini sebuah perpecahan doktrin. Hmm. Kenapa? Ya karena tidak ada ketegasan dalam gereja. Betul sekali Mas. Kalau tegas harus yang dianusi satu ini Ini semua. loh Mas, banyak sekali di masyarakat kita ketika pernikahan ada yang harus mengikuti suaminya ke gereja A. Ada yang harus mengikuti istrinya misalnya ke gereja B. Yang di gereja A misalnya tidak mau mengeluarkan surat kayak apa ya, atestasi ya misalnya untuk di sana atau pindah atau tidak mau. Dan pada akhirnya jemaat tersebut memiliki dua gereja. Akhirnya maaf kata ketika meninggal jenazah pindah gereja. Ada yang demikian. Itu sangat kayak gimana melihat demikian itu Banyak Mas Rizky. Gitu loh, Mas. Itu banyak. itu masih dalam gereja, apalagi sampai jenazah tersebut pindah ke aliran lain Banyak. karena gereja yang dulunya tidak mengakui dan gereja yang baru belum terdaftar kan gitu. Ya. Ya itu loh Mas. Dan saya cukup tercerahkan dengan apa yang penjenengan jelaskan tadi. Coba ditunjukkan kamera Mas seperti apa tadi, luar biasa Ini sekali. ya. Sebenarnya ini cuma pengertian sedikit aja sebetulnya. Nah ini mendorong untuk setiap kita bisa menghargai gereja satu dengan yang lainnya. Gitu. Betul, betul. Memang tidak perlu harus dipaksakan bagaimana, apalagi untuk cara dalam beribadah, cara dalam sakramen kayak begitu kan, memang tidak bisa dipaksakan. Gitu. Mana yang jauh lebih benar gitu. Terus saya juga akan bertanya siapa yang juga salah pasti benar gitu. Itu pun juga akan menjadi pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman mungkin yang penganut gereja-gereja yang lain juga. Mari kita belajar juga menghargai. Betul sekali, Mas.
Itu Mas Rizky. Iya, saya rasa ya luar biasa Mas. Sebelum penutup Mas, ada kayak sebuah mencongak. Langsung dijawab. Iya, silakan Mas. Wah, selesai nih kayaknya. Karismatik atau konvensional? Saya suka karismatik sih. Euforia penyembahan atau kekusyukan dalam berdoa? Nggak bisa dua-duanya. Coba pilih salah satu Mas. Tapi euforia itu kan bukan berarti juga nggak musuh kan, benar nggak sih? Iya, mungkin kemasannya Mungkin lebih ke arah ekspresif ya. Oh, iya. Sebenarnya aku suka lebih ekspresif karena Oke. memang di doktrin atau gereja tertentu yang di situ saya. Gitu. pengajaran firman Tuhan atau kesaksian? Pengajaran firman Tuhan dong. Oke. Lebih enak pelayanan atau tugas dalam bergereja? Pelayanan. Pelayanan. Orang-orang yang di garda depan COVID itu pelayanan. Oh iya, jelas. Yang mengandikan jenazah pasien terkena COVID. Kan nggak hanya pelayanan berbicara tentang gereja. Kadang saya juga merasa ya gimana ya Mas, mungkin risihnya di situ. Dikit-dikit kadang ngomong pelayanan, bahkan orang-orang di luar sana itu pelayanannya luar biasa. Taruhannya apa loh itu Mas? Kalau dibilang mana yang terbaik, pelayanan gereja atau pelayanan di luar gereja, sebenarnya nggak ada yang terbaik. Tuhan inginkan kita itu ya memang dimanapun kita berada bisa melayani, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Tapi sebetulnya kesaksian yang sesungguhnya adalah di luar gereja. Iya, betul. Kehidupan justru apa ya? Kehidupan ibadah sejati itu justru terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya. Ya, Ada seorang hamba Tuhan berbicara sendiri. Ya, kesan-kesan ini apa Mas? Dari Kesan apa nih? saya apa ya? Maksudnya kesan saya berterima kasih sudah mengganggu waktunya Mas Adi, dan dengan ini saya menjadi tercerahkan karena konten-konten sebelumnya bintang tamu kami sungguh lebih tersesat Mas. Yang gue juga nggak maksudnya nggak juga lebih benar daripada teman-teman kan gitu. Tapi cuman aku mau kasih sebuah kesan-kesan gini Mas. Kesan dan pesan saya begini. Ada nggak sih gereja yang sempurna? Tidak ada. Kalaupun yang merasa sempurna banyak, tapi yang sempurna tidak ada. Tidak ada, menurut saya tidak ada gereja yang sempurna. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman menemukan gereja yang sempurna, apa ajak saya gitu. Jangan datang ke sana. Gereja itu akan menjadi tidak sempurna dengan kehadiran Bapak Ibu. malah gitu ya Mas. Enak sekali. Karena banyak orang menganggap atau merasa bahwa gereja A, gerejaku, ya gerejaku itu jauh lebih sempurna dari gereja yang lain. Menurut saya tidak. Gitu. Jadi apakah ada gereja yang sempurna? Tidak ada gereja yang sempurna. Selalu ada kekurangan. Itu. Makanya kita gereja yang sempurna itu siapa? Ya Tuhan sendiri. Ya. Kepala gerejanya sendiri. Ya, kayak gitu. Cuman ya memang untuk zaman sekarang ya akan menjadi sebuah pilihan teman-teman sendiri gitu. Untuk aku ingin bergereja di mana, aku ingin cara ibadahnya seperti apa, ya dari mana saya bisa menemukan gereja yang tepat. Bacalah firman Tuhan supaya kamu bisa tahu gereja mana yang tepat gitu. Jadi kesan dan pesannya untuk ini tentang apa sih denominasi gereja Iya ya? tadi. Ya tidak akan pernah bisa, menurut saya akan bisa bersatu. Betul. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya yang akan mempersatukan ya dia gitu, Tuhan Yesus itu. Bahkan reformasi jilid 2 mungkin ada ya, reformasi gereja jilid 2 ini mungkin ada. Omong-omongannya sih bisa. Bisa terjadi. Tapi untuk mempersatukan ya sudah tidak bisa. Hanya Tuhan sendiri dengan datang ke dunia ini. Ya, tapi ya saran saya adalah mari jangan jadikan keberbedaan ini menjadi potensi untuk perpecahan lebih lanjut, lebih anarkis atau lebih menyakitkan satu dengan yang lainnya, tapi saling menghormati cara ibadah maupun denominasi gereja satu dengan yang lain. Itu sih kalau saya ya, karena menanggapi kasih karunia Tuhan kan macam-macam ya. Ada yang misalnya ada 3 anak nih dikasih hadiah yang sama, responnya macam-macam gitu. Betul. Ada yang dikasih hadiah malah nangis. Ada yang gembira keliling kampung. Ya, ada yang euforia dengan ada yang langsung masuk rumah. Ya, nah itu gambaran sebetulnya ada beberapa gereja yang menanggapi kasih karunia Tuhan seperti itu. Jadi tidak salah menurut saya. Jadi menjadi salah jika merasa lebih benar satu dengan yang lainnya. Mari belajar menjadi salah ketika menjadi sempurna. Merasa ya nggak ada yang sempurna, tidak ada. Luar biasa sekali
Nah sekali mas waktunya kita mungkin segera berpisah. Kita sungguh bersyukur di sini ya. Ya teman-teman, itu aja. Saya merasa tercerahkan, semoga teman-teman juga tercerahkan. Nah, saya mencari bintang tamu yang benar-benar kompeten, tidak seperti bintang tamu kemarin. Kita sudah dolar kuning ya. Subscriber kita juga semakin turun. Semoga dengan saya datang ke tempat Mas Adi ini menjadi naik kembali. Dan kita menjadi apa istilahnya meningkat konten. Dan jangan lupa teman-teman juga bisa subscribe channelnya Mas Adi Wase Worship ya. Biasa OASE WORSHIP ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel Domba Tersesat. Semoga tercerahkan di kehidupan Anda selanjutnya. Ya, terima kasih Mas Adi. Tuhan memberkati. God bless you all.